Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Serta yang sedang menjalankan ibadah puasa selalu dikuatkan dan tidak tergoda oleh rokok tetangga, apalagi kopinya. Bercanda teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, apa yang ada di depan teman-teman saat ini adalah bonsai bunut yang kebetulan masih proses perantingan. Kali ini kebetulan nunggu waktu berbuka tiba teman-teman, saya melakukan penataan ulang terhadap perantingan yang sudah saya arahkan sebelumnya. Nah, untuk tanaman ini sudah sangat tua sekali teman-teman ya, karena ada beberapa bagian batu. Ini bunut tumbuh di celah batu dan sebagian di atas batu teman-teman, sampai bagian depan ini batunya pecah ya. Dan ini saya perkenalkan makhluk sempurna ciptaan Tuhan yang ingin infrim teman-teman ya, Basuki. Kebetulan beliau penjaga dari galeri ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, jika saya ambil gambarnya dari dekat, untuk tekstur kulit sudah sangat kering teman-teman ya. Jadi untuk jenis bunut, jika tanaman ini tua maka tekstur bagian kulit akan seperti kelihatan mengering teman-teman. Namun jika dikorek itu dalamnya hijau teman-teman ya. Nah, di sini saya melakukan beberapa perlakuan, yaitu merapikan bekas potongan lama pada saat pemrograman awal dari cabang yang proses penutupannya tidak sempurna teman-teman ya, karena di pohon tua memang proses penutupan kambium tidak sebaik prosesnya dengan yang masih kondisi pengegronan ya. Nah, jika pemotongan tertutup dengan baik maka akan timbul efek seperti ini teman-teman ya. Saya tunjukkan. Nah, ini itu adalah efek pemotongan yang bagus teman-teman ya. Jadi akan nampak lebih dengan karakter tuanya. Namun itu bisa dibuat semuanya teman-teman, karena untuk jenis ficus jika kita lakukan pembekaan kulit itu mudah hanya dengan melukai saja. Jadi untuk aksen tua yang sebagai tambahannya bisa kita buat. Namun untuk jenis ini saya sengaja untuk saya buat secara alami teman-teman, jadi tanpa ada sentuhan kita membuatnya dengan karakter tua, karena tanaman yang atau tumbuh di atas batu lebih mudah nampak karakter tuanya. Nah teman-teman, ini saya melakukan pembongkaran kawat atau cross wiring dengan cara penekuan seperti ini teman-teman. Nah, dari loose wiring ini saya pindahkan ke bagian ranting yang masih belum saya wiring tentunya. Nah, ini saya rekatkan ya, karena untuk jenis ficus semuanya mudah menyatu. Nah, untuk model gabungan seperti ini dengan aksen batu atau counter rock akan nampak drama alam yang lebih sempurna teman-teman ketika percabangannya sudah mulai menuai atau sudah mengalami pembesaran terhadap as atau porosnya.
Nah selanjutnya tak lupa kita lewatkan mengoleskan salep kambium. Nah jika teman-teman yang baru mengikuti channel saya ini ingin mengetahui cara pembuatan salep kambiumnya, ada di video saya sebelumnya pada saat saya berkunjung di kediaman subscriber dari Bali teman-teman. Di sana saya sekaligus membuat salep kambiumnya yang saya gunakan ini. Nah teman-teman, sudah terlihat ya aksen dan pamor yang dinampakkan dari tanaman ini. Tarian alam gemulainya terlihat di percabangan teman-teman. Jika teman-teman menggunakan imajinasi liar, maka akan nampak lebih eksotis teman-teman. Untuk ini bagian belakang teman-teman ya, karena posisinya tertutup batu untuk bagian asnya. Nah untuk bagian ini adalah bagian depan teman-teman. Ada bagian yang eksotis di tanaman ini ya, itu teman-teman ya, bagian depannya. Yang namanya eksotis pasti bagian depan teman-teman, karena menonjolkan karakter jiwa yang ada di tanaman ini. Nah untuk batu sudah tertanam di bagian pohon, jadi bisa dipastikan untuk tanaman ini sangat tua sekali. Dan untuk percabangan sudah komplit teman-teman, tinggal penyempurnaan perantingan saja yang saya tata kembali. Jika sudah mencapai kerapatan perantingan, maka tanaman ini bisa dipastikan untuk pertumbuhan daun atau ukuran daun akan mengecil dengan sendirinya. Tentunya dengan perlakuan khusus teman-teman ya. Yang pertama dari segi waktu pemotongan, kemudian pembatasan media daripada tanaman ini. Jadi untuk tanaman yang berdaun besar, di samping kita mentreatmentnya dari waktu pemotongan, juga dari media yang kita gunakan harus disesuaikan dengan kapasitas daripada pohonnya agar tidak berlebih terhadap penyerapan nutrisi tentunya teman-teman. Nah baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga menjadi hiburan dan inspirasi bagi teman-teman, terutama pemula yang mencoba untuk memelihara bonsai dan membuat bonsai sendiri di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman dapat menerima pembaruan video dari saya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu berpikir positif untuk memberikan vibrasi yang baik kepada alam sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.